Video ini merupakan tugas besar mata kuliah pengantar teknik telekomunikasi yang diampu oleh Bapak Saleh Dwi Mardianto, STMT. Sebelum memasuki pembahasan utama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Reni Zarwendari dengan NIM 10.125.00073. Saya Divani Nugraha dengan NIM 10.10.125580013. Saya Muhammad Rizky dengan NIM 10.10.1258.0007. Saya Galia Fitri Asisifa dengan NIM 10.10.258.0015. Saya Devita Syifa Zahra dengan NIM 101.1.1258.001. Di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas manusia bergantung pada komunikasi data berkecepatan tinggi, mulai dari internet, video streaming, hingga komunikasi jarak jauh. Salah satu teknologi utama yang mendukung hal tersebut adalah serat optik atau fiber optik. Pada video ini, kami akan membahas sistem komunikasi serat optik atau SKSO. Selanjutnya, pembahasan akan diawali dengan pengertian sistem komunikasi serat optik. Sistem komunikasi serat optik atau SKSO adalah sistem komunikasi yang menggunakan cahaya sebagai pembawa informasi. Sistem ini memanfaatkan sumber optik dan detektor optik dengan media transmisi berbasis cahaya. Dalam sistem ini, sinyal listrik diubah menjadi sinyal cahaya, kemudian dikirim melalui kabel serat optik dan diubah menjadi sinyal listrik di sisi penerima. Secara umum, sistem ini terdiri dari pemancar atau transmitter, media transmisi, dan penerima atau receiver. Setelah mengetahui pengertian dari sistem komunikasi serat optik, selanjutnya akan dibahas mengenai komponen-komponen utama pada SKSO. Yang pertama, sumber optik untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal cahaya. Sumber optik pada SKSO ini dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu ada LED dan laser. LED biasanya digunakan untuk sistem dengan jarak dan kecepatan menengah, sedangkan laser digunakan untuk komunikasi jarak jauh dan berkecepatan tinggi. Kedua, ada media transmisi berupa serat optik untuk menyalurkan gelombang cahaya dari pengirim ke penerima dengan redaman yang sangat kecil. Lalu yang ketiga, ada detektor optik untuk mendeteksi sinyal cahaya yang diterima dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik agar dapat diproses lebih lanjut. Yang keempat, terdiri dari penguat optik untuk memperkuat sinyal cahaya yang melemah akibat redaman selama proses transmisi, terutama pada komunikasi jarak jauh. Setelah membahas komponen-komponen utama dalam sistem komunikasi serat optik, selanjutnya akan dijelaskan pengertian tentang serat optik atau fiber optik. Fiber optik merupakan media transmisi yang terbuat dari bahan dasar kaca atau plastik dengan struktur menyerupai rambut, di mana sinyal yang ditransmisikan berupa cahaya yang dihasilkan oleh sumber optik. Perkembangan teknologi fiber optik saat ini menghasilkan redaman yang sangat kecil dengan bandwidth yang besar. Hal ini memungkinkan proses transmisi data dilakukan dalam jumlah lebih banyak dan dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel konvensional. Secara fisik, kabel fiber optik memiliki ukuran yang sangat kecil dan lebih ringan dibandingkan dengan kabel logam. Ukuran yang kecil dan ringan tersebut memudahkan proses instalasi kabel fiber optik, terutama untuk pemasangan pada jarak yang cukup jauh. Dalam proses transmisi menggunakan fiber optik, tidak seluruh sinyal cahaya dapat diterima secara utuh di sisi penerima. Hal ini disebabkan oleh adanya redaman, yaitu pelemahan sinyal cahaya saat merambat di dalam fiber optik. Secara umum, redaman pada serat optik dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik. Yang pertama ada faktor intrinsik. Faktor intrinsik merupakan redaman yang berasal dari karakteristik fiber optik itu sendiri, seperti kualitas bahan dan proses pembuatannya. Sedangkan faktor intrinsik merupakan redaman yang disebabkan oleh faktor luar, terutama akibat proses instalasi dan penyambungan kabel. Contohnya antara lain tekukan kabel yang berlebihan atau sambungan yang kurang baik. Oleh karena itu, untuk meminimalkan redaman dan juga menjaga kualitas dari transmisi, diperlukan berbagai alat kerja khusus untuk instalasi dan pemeliharaan jaringan serat optik. Berikut merupakan alat-alat yang umum digunakan untuk instalasi dan pemeliharaan jaringan serat optik. Pertama, di sini ada cleaver. Di sini alat yang digunakan untuk memotong serat optik untuk menghasilkan ujung potongan yang presisi dan rapi. Lalu ada stripper, digunakan untuk mengupas jaringan serat optik saat sebelum penyambungan dilakukan.
Lalu ada laser light source. Di sini digunakan untuk memancarkan cahaya ke dalam sinar optik untuk mengecek apakah sinar optik masih tersambung dengan baik atau sudah terputus. Lalu ada optical polarimeter atau OPM, digunakan untuk mengukur besar daya yang diterima sehingga kualitas transmisi dapat diketahui. Oke, selanjutnya ada alkohol dan tisu pembersih. Itu digunakan untuk membersihkan kabel serat optik dari kotoran dan debu sebelum melakukan penyambungan dan pemotongan. Juga selanjutnya ada fast connector yang merupakan konektor serat optik yang digunakan untuk menghubungkan serat optik dengan perangkat tanpa memerlukan mesin penyambung khusus. Yang biasanya dilakukan penyambungan dari ODP ke access network. Juga selanjutnya ada isolasi ban. Biasanya digunakan untuk merapikan kabel serat optik yang biasanya 12 volt ke atas dan juga merapikan serabut-serabutnya. Selain alat-alat tersebut, dalam instalasi jaringan serat optik juga digunakan alat-alat lain seperti fusion splicer sebagai alat penyambung serat optik, juga APDR untuk menguji jaringan serta perangkat manajemen seperti ODF, pigtail, dan patchcord. Namun pada video ini kami hanya memperagakan alat-alat dasar untuk keperluan pengenalan. Oke, selanjutnya kami akan memperagakan penggunaan beberapa alat kerja dasar serat optik. Di sini alat-alatnya sudah ada di depan kami. Peragaan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum untuk mengenai tahapan dasar dalam proses instalasi dan pengecekan jaringan serat optik. Di sini peragaannya dimulai dari pemotongan serat optik, pemasangan fast connector, dan juga pengecekan cahaya. Baik, kita mulai dari pemotongan serat optik. Kita masukkan ke optik ini ke tang kupasnya terlebih dahulu. 4 cm. Oke, ini sudah kita kupas dari kabel yang warna hitamnya. Selanjutnya kita akan mengupas coating menggunakan stripper. Kemudian kita akan membersihkan menggunakan tisu dan alkohol. Selanjutnya kita potong serat optik menggunakan cleaver. Di sini bertujuan untuk agar presisi potongan dari serat optiknya. Baik, karena sudah dipotong, sekarang kita masukkan ke dalam konektor. Sudah dimasukkan, sekarang kita tutup, lalu terakhir kita kunci. Sudah, berikut adalah pemasangan dan mulai dari pemotongan dan pemasangan konektor. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengecekan cahaya. Terakhir kita akan melakukan pengujian transmisi cahaya melalui kabel serat optik. Di sini cahaya akan dimasukkan menggunakan laser light source. Kita dapat lihat cahaya dapat ditransmisikan dengan baik dan diterima di sisi output. Selanjutnya Berikut adalah mode SOS dari light source. Ya, dapat disimpulkan dari pengujian terakhir cahaya dapat ditransmisikan dengan baik. Sekian pengecekan cahaya yang kami lakukan. Terima kasih. Sebagai penutup, sistem komunikasi serat optik atau SKSO merupakan teknologi komunikasi yang memanfaatkan cahaya sebagai media pembawa informasi. Dengan keunggulan berupa redaman yang kecil, bandwidth yang besar, serta kecepatan transmisi yang tinggi, serat optik saat ini menjadi backbone atau tulang
akustik, serta redaman dan alat pendukungnya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman mengenai SKSO. Terima kasih, mohon maaf dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.